Dikutip dari cnnindonesia.com, rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin siang ini dihadiri oleh 318 dari 575 anggota Dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan juga investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pada kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Yang saya hormati, dosen pengumpul kita, Bapak Dr. Andes Tadi Rizal LK MAG. Kami akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Proses Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dari awal sampai disahkan dan pro kontra yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fitriansyah sebagai moderator dan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Putri Permatasari, NIM 089. Saya Gadis Aulia Rahmadini, NIM 091. Saya Hilma Nurul Azkia, NIM 092. Saya Melanda Titin Triwidiana, NIM 095. Saya Muhammad Faris Fitriansyah, NIM 099. Saya Rezal Fikri, NIM 109. Saya Rizky Maulana Saputra, NIM 111. Muhammad Adi Warzah, NIM 132. Nama saya Muhammad Tajul Gifari, NIM 098. Nama saya Putri Masta Sabila dengan NIM 106. Nama saya Putri Andayani, NIM 107. Nama saya Salwa Nadila Putri, NIM 112. Saya Skarsari Agustin, NIM 113. Nama saya Syifatul Qajauza dengan NIM 115. Nama saya Tita Chandra Kusmastuti, NIM 117. Ya, dengan saya Davira Galumbisa Supabdi dengan digit NIM 090. Nama saya Muhammad Ibnu Siman Ramadan, NIM 096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Aziz, NIM 101. Nama saya Musda Baratu Najah, NIM 103. Nama saya Nabila Rahmadifani, NIM 104. Nama saya Indah Rahmadani, NIM 126. Saya Nur Fariha, NIM 128. Saya Rani Anggraini, NIM 129. Definisi Omnibus Law. Omnibus Law adalah aturan yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Jadi, Omnibus Law Cipta Kerja artinya UU baru yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya termasuk pasal tentang ketenaga kerjaan menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Hari pengesahan Senin 5 Oktober pukul 14.02 beredar surat undangan rapat paripurna tanpa pembahasan UU Cipta Kerja. Sidang paripurna dimulai pukul 15.25. Pimpinan sidang Aziz Syamsuddin mengusulkan pengesahan Undang-Undang Dasar. Adanya agenda sidang membuat anggota Dewan bertanya-tanya, apalagi menurut Amin Aka dari fraksi Partai Keadilan dan Kesejahteraan. Tadi bagikan draft final RUU Cipta Kerja kepada anggota yang hadir. Setelah rapat dimulai, protes terjadi di antara anggota Dewan. Beni Kabur Herman dari fraksi Demokrasi dengan pimpinan rapat. Terhitung 4 kali mikrofon dimatikan yang memicu untuk meninggalkan rapat dan menyatakan tak bertanggung jawab terhadap UU Cipta Kerja. Setelah terjadinya
protes di antara anggota Dewan, Beni Kabur Harman dari fraksi Demokrat bersitegang dengan pimpinan rapat. Terhitung 4 kali, mikrofon dimatikan yang memicunya untuk meninggalkan rapat dan menyatakan tak bertanggung jawab terhadap UU Cipta Kerja. Setelah dihujani protes, pengesahan RUU menjadi UU terjadi pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Selama 8 hari setelah pengesahan, kemudian terjadi lagi protes besar menentang Omnibus Law. Setidaknya di 18 provinsi di Indonesia, ribuan pendemo ditangkap, terluka dan ditahan. Terjadi kekerasan terhadap jurnalis hingga para medis yang menjalankan tugas seusai undang-undang dan panggilan kemanusiaan. Selain itu, pasal 88A memuat 8 ayat, sebelumnya hanya 5 ayat. Versi yang terbaru ini juga menambahkan peran pemerintah daerah, sebelumnya cuma pemerintah pusat. Perubahan paling signifikan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 154 ayat 1, isi pasal 154 ayat 1, huruf A, B, C, I, J, K, versi 905 halaman, berubah menjadi lebih panjang ketimbang versi 812 halaman. Pada huruf H, versi Undang-Undang Cipta Kerja 812 halaman, ada penambahan 6 angka tentang permohonan PHK oleh pekerja. Dalam versi 905 halaman, itu tidak dijabarkan oleh abjad juga berubah. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengirimkan draft final Undang-Undang Cipta Kerja kepada pemerintah. Terhitung 8 hari kerja sejak disahkan. Salinan resmi undang-undang kontroversial tersebut diserahkan. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Indra Iskandar, datang menyerahkan dokumen tersebut Rabu pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Setelah 3 jam, ia meninggalkan kantor Sekretariat Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo punya waktu 1 bulan untuk mendatangi UU Cipta Kerja. Bersamaan dengan itu, muncul 4 versi draft Undang-Undang Cipta Kerja. Versi draft itu masing-masing setebal 905 halaman beredar 5 Oktober, setebal 1052 halaman beredar 9 Oktober, setebal 1035 halaman beredar 12 Oktober pagi, dan setebal 812 halaman beredar 12 Oktober malam. Dokumen 812 halaman diakui sebagai draft resmi dan final. Selama mengubah draft, diklaim hanya redaksional dan format kertas. Pada kenyataannya, terindikasi perubahan substansi. Perbandingan draft 905 halaman saat disahkan dan draft 812 halaman final. Ada penambahan frasa dan ayat serta pasal. Salah satunya penambahan 1 ayat dalam pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003 versi 812 halaman. Jumlah ayat dalam pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003 menjadi 6 ayat. Padahal dalam draft versi 905 halaman hanya 5 ayat. Isi Omnibus Law Cipta Kerja. Konsep Omnibus Law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Ada 2 Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintahan, kawasan ekonomi khusus. UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenaga kerjaan hingga lingkungan hidup. Hukum metode Omnibus Law, apakah gagasan Omnibus Law terkesan dipaksakan penerapannya meski belum ada norma hukum di Indonesia yang mengaturnya? Pertanyaan ini selalu muncul apabila menelisik dari sudut pandang politik hukum penerapan Omnibus Law di Indonesia. Politik dan hukum sulit dipisahkan, khususnya ihwal pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pengaruh hukum terhadap politik atau sebaliknya mengakibatkan sukar untuk memberikan determinasi antara hukum metode Omnibus Law yang ditetapkan di Indonesia sebagai legal politik atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya berupa menggunakan metode pembuatan norma hukum yang sangat banyak dengan menghasilkan norma hukum yang baru menggantikan norma hukum yang lama dengan satu undang-undang. Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai 15 bab dengan 174 pasal yang mengakibatkan diubahnya 1023 pasal dari 79 undang-undang yang
statusnya masih berlaku existing. Dapat diperkirakan akan ada ratusan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang akan menambah ruwet harmonisasi regulasi terkait cipta kerja. Metode Omnibus Law diterapkan di Indonesia mempunyai relasi dengan politik hukum yang direncanakan pasca pidato presiden saat sidang. Walaupun pilihan politik hukum tersebut menabrak norma hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih jabatan 2019-2024 menjadi deklarasi negara ihwal dimulai periode pemerintahan baru sebagai kedaulatan de jure dan de facto. Pengenalan kalimat pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mendapat kutipan pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan adalah segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat UKM juga akan direvisi sekaligus. Memaknai pidato presiden tersebut, maka terdapat Design of Constitution, Law of Convention in Indonesia untuk mengubah undang-undang menggunakan model Omnibus Law. Penggunaan istilah Omnibus Law di Indonesia merupakan fenomena baru pasca reformasi yang telah menyepakati purifikasi terhadap sistem pemerintahan presidensial. Maka dapat dipahami konvergensi ketatanegaraan di Indonesia, khususnya ihwan metode pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law. Tepat 1 tahun setelah pidato kenegaraan tersebut, tanggal 5 Oktober 2020 melalui rapat paripurna dengan agenda pembahasan tingkat 2 RUU Cipta Kerja. DPR bersama pemerintah menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Sebagaimana yang telah diulas, RUU Cipta Kerja menggunakan metode Omnibus Law, seperti yang diminta Presiden kepada DPR dalam sidang paripurna. Kemudian pertanyaan besar yang di realita ketatanegaraan ini adalah apakah metode Omnibus Law terdapat dalam norma hukum peraturan perundang-undang sebagai norma hukum positif. Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menjadi legislasi konsideran dari UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang konstitusional terhadap UU Cipta Kerja. Pasca disetujuinya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, masih terbuka kesempatan bagi para pihak melakukan upaya konstitusional sebagai warga negara yang merasa dirugikan dengan keberadaan UU Cipta Kerja. Adapun langkah konstitusional yang dapat dilakukan dengan pertimbangan politik hukum saat ini yaitu 1. Meminta DPR bersama Presiden melakukan legislative review terhadap UU Cipta Kerja. Namun upaya ini membutuhkan waktu panjang sama seperti proses legislasi baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi politik interest jilid 2 yang dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan politik dari proses ini. 2. Meminta Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menyikapi keadaan negara yang genting akibat terjadinya penolakan masyarakat yang masif melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan bertambahnya peluang klaster baru kasus terinfeksi virus corona karena kerumunan demonstran tidak menerapkan protokol kesehatan. Namun pernyataan Presiden pada 9 Oktober 2020 telah memberikan
telah memberikan sinyal redup bagi rakyat untuk mengharapkan Presiden menerbitkan Perpu. 3. Mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil dan material UU Cipta Kerja yang akan diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran. Presiden harus melakukan perubahan terhadap UU 12 atau 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ihwal metode Omnibus Law, sebab harus ada kepastian hukum bagi lembaga legislatif untuk menerapkan fungsi legislasi menggunakan metode Omnibus Law. Sebagai penutup, jika dirasa metode Omnibus Law akan diterapkan menjadi salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk modifikasi hukum, tentu DPR bersama Presiden harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ihwal metode Omnibus Law, sebab harus ada kepastian hukum bagi lembaga legislatif untuk menerapkan fungsi legislasi menggunakan metode Omnibus Law, mengingat masih ada 3 RUU yang akan menggunakan metode Omnibus Law dan sudah masuk dalam program legislasi nasional di Badan Legislasi DPR untuk tahun 2020, yakni Rancangan Undang-Undang Perpajakan, Rancangan Undang-Undang Kefarmasian, dan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selesai sudah presentasi dari kelompok pertama. Selanjutnya, kita akan saksikan pembahasan mengenai pro kontra dari kelompok 2 dan 3. Dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, yang namanya aturan pasti ada plus dan minusnya. Begitu pula dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Kalau melihat dari respon yang ditunjukkan oleh masyarakat, sebagian besar dari mereka menyatakan keberatan akan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun, tentunya tidak semua pihak menentang adanya keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berikut adalah pihak-pihak yang menyatakan pro terhadap kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu, akan kami sambung dengan pendapat yang kontra. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam wawancaranya dengan salah satu program berita televisi, beliau menyatakan bahwa kami ingin mempermudah proses perizinan dan birokrasi. Kami ingin kecepatan, sehingga perlu harmonisasi hukum untuk menciptakan pelayanan yang cepat, pembuatan kebijakan yang cepat, agar Indonesia lebih cepat merespons setiap perubahan dunia. Dalam wawancara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan membuka ekonomi untuk lebih banyak investasi asing. Undang-undang tersebut membuat perubahan signifikan pada peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Nah, jadi undang-undang ini rencananya akan menghapus upah minimum sektoral mendukung minimum yang ditetapkan oleh gubernur daerah. Dan akibatnya hal ini akan mengurangi pesangon hingga maksimal 19 bulan gaji, tergantung pada seberapa lama karyawan tersebut bekerja, di mana sebelumnya gaji maksimal 32 bulan, namun dana pemerintah baru akan diberikan tambahan upah 6 bulan gaji bagi para pengangguran baru. Nah, jadi lembur yang diizinkan juga akan ditambah maksimal 4 jam dalam satu hari dan 18 jam seminggu. Bisnis juga hanya akan diharuskan memberi pekerja 1 hari libur dalam seminggu, bukan 2 hari. Pembatasan outsourcing juga telah dikurangi, seperti halnya pembatasan bekerja di mana ekspatriat dalam bekerja. Undang-undang juga melonggarkan standar lingkungan, hanya memaksa bisnis untuk menyerahkan penilaian dampak lingkungan jika proyek mereka dianggap beresiko. UU tersebut diharapkan dapat menciptakan hampir 3 juta pekerjaan bagi kaum muda yang telah mulai mencari pekerjaan dan 6 juta orang menganggur karena pandemi COVID-19. Meskipun peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia telah meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir, peringkat Indonesia tetap di peringkat 73 pada tahun 2019, tertinggal dari Vietnam yang berada di peringkat ke-70.
Yang kedua ada dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Ahmad Reddy. Menurutnya salah satu keunggulan metode Omnibus Law adalah kepraktisan mengoreksi banyak regulasi bermasalah. Ia berpendapat bahwa meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang dengan menyusun sebuah Omnibus Law sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku. Ahmad Reddy menyebutkan setidaknya ada 9 negara yang sudah menerapkan metode Omnibus Law, misalnya Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Dia menilai pendekatan Omnibus Law juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia, baik dalam hubungan hierarki sejajar horizontal maupun vertikal. Namun ia mengakui penyusunan Omnibus Law berbiaya mahal dan tidak sederhana karena substansinya pasti multisektor dan dipersiapkan untuk superpower. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien, kata Reddy menegaskan. Reddy mengakui ada asas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang bisa menggembosi kesaktian metode Omnibus Law. Asas itu adalah lex posterior derogat legi priori. Undang-undang yang dipisahkan belakangan akan tetap bisa mengesampingkan Omnibus Law jika materi muatannya berbeda, kata dia. Perlu harmonisasi ekstra hati-hati, tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan Omnibus Law. RUU lainnya yang sedang dibahas pun demikian. Rumitnya proses ini jika dibahas 500 orang lebih di DPR. Perpu bisa jadi opsi bentuk Omnibus Law terbaik, katanya menambahkan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Bidang Hubungan Internasional, Sinta Wijaya Kamdani. Kalangan dunia usaha menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR yang telah menyepakati pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab permasalahan di dunia usaha, terutama terkait aturan yang tumpang tindih dalam perizinan. Dengan demikian, dapat meningkatkan investasi yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, ada ekonomi bahana sekuritas Putra Satria Samijantoro. Ia meyakini bahwa pengakuan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak akan diikuti oleh pemutus hubungan kerja atau PHK yang meluas. Menurut dia, dalam undang-undang yang baru disahkan ini, perlindungan untuk pekerja tetap utuh. Satria juga menilai bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena adanya pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat. Aturan ini disebutnya mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung dan mendorong pertumbuhan PDB jangka panjang. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di Jalan Raya Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang Utara, Bekasi, Rabu siang. Aksi saling dorong dan lempar batu tak terhindarkan hingga polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Mempresentasikan tentang kontra pada regulasi kawasan industri. Meluruhkan kewibawaan konstitusi karena ada 31 pasal inkonstitusional yang dihidupkan kembali, resentralisasi dan otoriter bahkan anti-demokrasi karena menjauhkan pelayanan publik dari partisipasi. Ketiga, Presiden buruk atas proses pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan menjadi modal budaya pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang tertutup dan tidak transparan. Instrumen perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja lebih dominan kepada investor daripada memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup. Pada pengusaha, sanksi untuk pengusaha bentuknya administratif dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin kuat, membuka peluang institusional tax corruption. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pendekatan perizinan menjadi berbasis risiko. Posisi masyarakat hukum adat dan masyarakat sipil secara umum semakin lemah karena tidak ada ruang partisipasi yang jelas dan kuat. Kontra pada penggunaan tenaga outsource atau alih daya.
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga outsource bisa digunakan di berbagai bidang termasuk proses produksi. Namun, nasib pekerja outsource akan rawan ketidakpastian dan mungkin minim perlindungan. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Tulis RUU Cipta Kerja pasal 66 ayat 1 dan 2. Kontra terhadap aturan upah bagi pekerja. RUU Omnibus Law memuat pasal terkait aturan pengupahan yang banyak ditentang kalangan pekerja. Aturan ini dinilai sangat berpihak pada kalangan pengusaha atau oligarki yang memandang buruh tak lebih dari mesin produksi. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Tulis RUU Cipta Kerja pasal 88B. Selain itu, RUU Omnibus Law juga mengubah ketentuan upah minimum yang akan diterima buruh. Sebelumnya dalam peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan provinsi serta kabupaten atau kota. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Tulis RUU Cipta Kerja pasal 88 ayat C. Kontra pada sektor konsentrasi kapital di Indonesia. Dari grafik di samping, kebijakan Keynesian tidak mampu mengatasi kebuntuan ekonomi. Lantas, neoliberalisme diperkenalkan sebagai alternatif menjawab tantangan resesi dan hingga kini menjadi ide dan gerakan ekonomi politik yang dominan. Rata-rata pendapatan real bulanan yang diterima pekerja di Indonesia masih paling rendah. Pandangan ini dengan jelas memperlihatkan sebuah paradoks. Di satu sisi, janji kesejahteraan berbanding terbalik dengan kebijakan neoliberal yang memfasilitasi kerangka kelembagaan demi akumulasi. Realitas melebarnya jurang antara kaya dan miskin merupakan implikasi logis dari biadab akumulasi yang memungkinkan konsentrasi kapital terjadi di tangan segelintir orang. Terlepas dari pasar sebagai entitas yang paling efektif dan efisien, pasar tidak memiliki komitmen terhadap masalah sosioekologis. Kontroversi Undang-Undang Omnibus Law yang membahas Cipta Kerja muncul karena pasal yang dianggap tidak memihak kalangan buruh. Undang-Undang Cipta Kerja sangat berpihak pada pengusaha yang diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi. Undang-Undang Omnibus Law hanya menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. Dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengusaha tidak lagi bisa dikenai sanksi pidana jika ketahuan melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain. Pemerintah pusat dan dapat menetapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam hal pemerintahan pusat menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulis RUU Cipta Kerja pasal 77. Kontra Omnibus Law menguntungkan kalangan atas. Pemerintah mengklaim desain kebijakan ini memudahkan investasi. Namun, revisi ratusan aturan dalam Omnibus Law tidak akan mendatangkan kemudahan, tetapi justru ketidakpastian di tengah resesi. RUU Cipta Kerja juga solusi salah sasaran karena tidak menyentuh akar masalah utama yang menghambat bisnis di Indonesia, yaitu korupsi. Pemerintah berargumen bahwa investasi adalah kunci dalam menciptakan lapangan kerja. Sayangnya, data realisasi investasi mengindikasi bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena kurang suntikan modal. Performa investasi di Indonesia cukup baik, terbukti dari investasi yang terus naik, tetapi serapan tenaga kerja justru semakin turun. Menurut saya pribadi, saya kurang setuju dengan disahkannya RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menurut saya lebih memihak kepada para investor. Jadi itu akan mengeruk sumber daya alam yang lebih banyak lagi. Dan salah satu contohnya yaitu adalah kontra Omnibus Law mengancam usaha mikro kecil menengah, yaitu UMKM. Beberapa hal
krusial tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Dasar terkait isu tersebut. Ketentuan tersebut melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kelemahan UMKM. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mengancam UMKM dalam negeri, yaitu disebabkan karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menghapus ketentuan Undang-Undang Perizinan Ekspor dan Impor yang terdapat pada pasal 49 ayat 1-5 tentang perizinan ekspor impor tersebut yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya lagi aturan mengenai kewajiban eksportir dan importir untuk memiliki perizinan baik berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, atau pengakuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ini merupakan suatu bentuk keberpihakan negara terhadap ekonomi yang kapitalis yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Lingkungan Hidup saat ini, yaitu Siti Nurbaya. Kontra Omnibus Law pada status oligarki. Yang memiliki uang mempunyai kuasa. Jadi, sebagai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak mendapatkan itu dengan diberlakukannya Omnibus Law, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota, masalah aturan pesangon yang kualitasnya dianggap menurun dan tanpa kepastian. Omnibus akan membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Awalnya di UU itu outsourcing berupa ke core bisnis. Sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar dihapuskan. Aturan mengenai jam kerja yang dianggap eksploitatif. Karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Penggunaan tenaga kerja asing TKA termasuk buruh kasar yang bebas. Pemutusan hubungan kerja PHK yang dipermudah. Dan yang terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Beberapa bulan ini, publik dibuat geger oleh keputusan disahkannya UU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR. Selain karena waktu pengesahannya yang terkesan dadakan, bahkan mepet karena dimajukan 3 hari lebih awal dari rencana semula. Rapat paripurna 1 ini juga menghebohkan karena dilakukan tengah malam dan juga dilaksanakan di tengah situasi pandemi. Sehingga beberapa pihak beranggapan bahwa DPR dan pemerintah sengaja memakai momen pandemi ini untuk mengesahkan RUU yang kontroversial ini. RUU Cipta Kerja sebetulnya satu dari 4 Omnibus Law yang diusulkan pemerintah pada DPR. 3 RUU Omnibus Law lainnya adalah soal perpajakan, ibu kota baru, dan kefarmasian yang semuanya masuk dalam program legislasi nasional 2020. Kontroversi RUU Omnibus Law yang membahas Cipta Kerja muncul karena pasal yang dianggap tidak memihak ke kalangan buruh. RUU Cipta Kerja sangat berpihak kepada pengusaha yang diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi. Kelompok kami berpendapat bahwa setiap kebijakan pasti ada plus dan minusnya dan juga positif dan negatifnya. Hendaknya masyarakat memahami terlebih dahulu secara lengkap dan utuh mengenai dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apabila dirasa lebih banyak negatifnya, maka wajar bila reaksi masyarakat menolak pengesahan tersebut. Namun masyarakat juga harus paham bahwa reaksi yang dilontarkan harus dalam keadaan wajar, yaitu masyarakat hendaknya memilih jalur hukum, petisi maupun yang lainnya. Dampak yang telah disebutkan hanyalah sebagian kecil dari beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun terdapat beberapa kelebihan, namun Undang-Undang Cipta Kerja lebih dominan menguntungkan pihak investor atau pengusaha, sementara dampak negatif lebih melekat pada pekerja serta lingkungan. Bosman, gua nggak setuju video lo kemarin. Itu bukan lu banget, itu bukan kita. Demikian suara mitra saya yang keturunan Batak dengan nada keras berkata, lu harus klarifikasi. Kita ini pebisnis, tapi kita bukan oligarki. Emang menurut lu Omnibus Law akan meningkatkan kesejahteraan rakyat? Dia bertanya dengan nada keras yang saya jawab, saya nggak percaya. Itu delusi, itu khayalan.
Gua setuju, itu khayalan. Nah, lu sendiri yang sejak 6 bulan lalu bilang Omnibus Law produk oligarki. Ya lu harus jelaskan posisi lu dan posisi kita. Sontoloyo, ya sontoloyo. Kalau Omnibus Law nggak akan mensejahterakan rakyat, ya bilang, katakan. Kalimatnya yang meledak-meledak tersebut membuat saya tersadar bahwa hal ini harus juga dibuka dari sisi Sontoloyo melihat fakta. Apa yang kita lihat? Aslinya apa sih muasalnya Omnibus Law itu sampai harus terjadi? Benar, banyak pengusaha diuntungkan, tetapi tidak semua pengusaha berhati putih, di mana keuntungannya bakal dibagikan lagi ke karyawannya. Ini yang membuat saya tersadar. Kita tahu, kita bicara kali ini bukan pengusaha UKM, tetapi pengusaha yang non-UKM yang hanya 3%, tetapi mereka menguasai 50% peredaran uang serta kendali ekonomi makro Indonesia. Mereka diuntungkan oleh Omnibus Law, tetapi apakah mereka peduli dengan karyawan, buruhnya, dan hatinya putih? Maka kalau boleh saya jawab jujur, sedikit sekali yang hatinya putih. Mereka dengan Omnibus Law akan semakin kapitalis. Kapitalis elitis, yaitu mereka para oligarki dan BUMN. Betul, keduanya elitis yang diuntungkan amat sangat dengan Omnibus Law ini. Rakyat di bawahnya bagaimana? Rakyat hanya menunggu kebaikan mereka. Sekali lagi, bukan hak yang akan didapat, tetapi menunggu kebaikan. Yang kalau bosnya nggak baik, makan tuh sandal. Gigit jari datur rakyat jelata. Ini kan anjrit banget. Jadi kita kembali ke asal muasal Omnibus Law yang terpaksa deh kita buka juga daripada disimpan. Aslinya adalah saat ini banyak pejabat Indonesia terpesona dengan beranda depan negara Tiongkok di dalam membangun ekonomi. Mereka terkagum-kagum dengan halaman depan rumah Tiongkok. Terlihat indah, megah, dan cepat sekali dicapainya kemajuan ekonomi Tiongkok. Aslinya mereka termakan propaganda Tiongkok. Mereka hanya diperlihatkan halaman depannya saja. Tidak dilihatkan WC-WC dan dapur di halaman belakang. Kekaguman dan keterpesonaan ini membuat cita-cita banyak pejabat tadi ingin melakukan hal yang sama di Indonesia. Lalu Tiongkok dianggap kakak tertua dan nasihatnya didengar. Bahwa salah satu syaratnya adalah buruh harus murah untuk kompetitif produksinya. Kemudian juga kendali atas lahan atau land reform, di mana kalau negara memerlukan maka pemilik lahan sudah tidak ada haknya atau kecil haknya. Di negara komunis yang otoriter hal ini bisa dijalankan. Namun di negara demokrasi suara rakyat jadi tertindas. Makanya perlu perlindungan hukum. Dibungkuslah dengan Omnibus Law. Karena itu kita mengatakan nggak akan jalan Omnibus Law untuk mensejahterakan rakyat. Karena tangan besi harus dijalankan. Tidak ada kompromi demi murahnya biaya produksi. Jadi yang diinginkan banyak pejabat sekarang adalah meningkatkan GDP. Dan sungguh meningkatkan GDP belum tentu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini harus diluruskan cita-cita banyak pejabat tersebut. Memang terlihat manis undang-undang tersebut dibungkus dengan kata dalam tanda petik cipta kerja. Namun apakah pekerjaan nanti akan membawa kesejahteraan atau lebih lagi kebahagiaan? Belum tentu, dan kayaknya dengan tekanan Omnibus Law tidak akan tercapai kesejahteraan tersebut. Manusia Indonesia akan dipaksa jadi mesin pekerja, dan ini bukan cita-cita rakyat semesta. Belum lagi ternyata asing-asing bebas masuk juga untuk meningkatkan PDB alasannya. Mau nanti 95%-nya keluar lagi, yang penting PDB nasional naik. Bukannya hilang itu tenaga kerja asing di Sulawesi, pasti bakal nambah iya, karena demi PDB. Mengapa mendadak bernegara kok jadi bengis begini sih untuk mencari materi? Jangan begitulah bos, jangan terlalu materialistik. Kita Indonesia, kita demokrasi, kita bukan negara otoriter. Kita mencari kesejahteraan dan keadilan dengan cara manusiawi, dengan cara elegan, dengan lebih adil. Jadi kalau dikatakan Omnibus Law adalah produk oligarki dan otoritarian, ada benarnya dan pasti. Lalu ke depan bagaimana? Saya secara pribadi dan kita rakyat jelata mengajukan saran untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau tunda pelaksanaannya. Sebaiknya kaji ulang lagi demi bangsa dan negara. Stop terpesona dengan asing dan aseng. Jangan ukuran PDB naik atau angka-angka statistik naik jadi tujuan bernegara. Janganlah. Yang benar adalah rakyat sejahtera, haknya dijaga, suaranya didengar. Adalah solusi terbaik itu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pengumpul kami, Bapak Dr. Andes Tadi Rizal LK MAG, dan teman-teman sekalian.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.